Sahabat Arka-Raffasya Channel, bertemu kembali dengan channel Anda. Sekarang kita akan mereview, melihat sambil olahraga di Jakarta International Stadium. Jakarta International Stadium ini berada di Jakarta Utara. Jakarta Utara. Nah, ini masuk ke tempat parkir di JIS. Kelihatan bangunan dari Stadion Jakarta International. Jakarta International Stadium ini dibangun dari tanggal 14 Maret 2019, sekitar 3 tahun ya, September 2019 sampai April 2022. Dibuka pada tanggal 13 April 2022 dan 8 bulan adalah pembukaan awal. Dan ini adalah tempat latihan di luar Jakarta International Stadium. Tapi rumputnya sangat bagus sekali. Jadi ada dua lapangan latihan yang berada di luar stadion utama JIS ini. Ini rumputnya sangat bagus sekali. Ada dua lapangan. Rumputnya rumput asli ya, bukan rumput sintetis. Nah, kita kembali untuk melihat. Nah, ini pintu keluar timur ya. Jadi kita masuk dari timur Jakarta International Stadium. Ini ada pagarnya. Kita bisa masuk di sini, dibuka. Nah, sebelah kiri ini ya. Nah, kita masuk. Ini steril. Tidak ada kendaraan bermotor yang boleh masuk ke sini, hanya pejalan kaki. Biaya pembuatan Jakarta International Stadium ini adalah 4,08 triliun rupiah. Kontraktornya adalah kerjasama operasi PT Wika Gedung, PT Pembangunan Perumahan, dan PT Jaya Konstruksi. Untuk rumput di stadion utama JIS ini adalah rumput hibrida, yaitu campuran rumput sintetis yaitu 5% dan rumput alami jenis Joycia Matrella 95%. Jadi stadion utama JIS ini campuran, tidak 100% rumput alami, tapi ada juga rumput sintetis. Kapasitas dari Jakarta International Stadium ini dapat menampung 82.000 penonton single seat ya. Untuk ukuran lapangan seperti biasa 105 kali 88 meter sesuai dengan standar FIFA. Tapi untuk lintasan atletik ini tidak ada, jadi tanpa lintasan atletik. Nah, kita berjalan di ring road ya, JIS. Nah, ini ada peta di sini sebagai informasi bagi penonton nantinya. Ini berada di timur, di sebelah kanan selatan ya, atau utara. Sebelah kanan. Jadi petunjuknya cukup jelas bagi penonton yang akan masuk ke dalam stadion JIS ini. Ini stadion ini dibangun di atas lahan ya, seluas 20
6,5 hektar. Dulu dekat BMW Park ya. Nah, ini zona timur. Ini apa 324 sampai 325. Mungkin ini gate ya kayaknya. Nanti untuk tiket sepertinya. Dan ini pintu masuknya sudah digital. Nah, jadi kita ini ada pencatat suhu tubuh sini. Jadi berapa derajat kita sudah terlihat sini, dan kita tinggal ngetap ya. Mungkin ada barcode, bisa langsung masuk satu orang gitu. Pintunya juga khusus, sudah khusus nih. Ini memang stadion didesain di atas dari jalan raya, jadi tidak akan banjir pastinya. Nah, ini pilarnya cukup besar ya. Tuh, ini jadi udah didesain oleh konsultan untuk menahan beban yang ada di atas, untuk disalurkan untuk ke fondasi yang paling bawah. Cukup banyak nih pintu masuknya ya guys ya. Kita berjalan-jalan. Atasnya juga pakai ACP kayaknya nih. Atas. Ini bisa dipergunakan oleh warga untuk berolahraga. Ini nantinya bangunan ini mungkin bisa dibuat untuk toko ya, untuk toko. Ini karena masih dalam proses pembangunan, belum selesai semua. Jadi ini yang menyebabkan JIS ini belum sepenuhnya dapat dipakai karena jalan masuk juga masih dalam proses konstruksi. Jadi kalau misalkan 80.000 penonton masuk untuk fasilitas prasarana jalan, ini kayaknya belum siap, masih proses pembangunan di luarnya. Jadi kita tunggu saja setelah prasarana jalan selesai, mungkin bisa. Kalau dalamnya sepertinya sudah selesai, bisa dipakai ya. Nah, ini pintu lorong stadion sini. Kalau konstruksinya ini cukup kuat dari pilarnya juga. Nah, kita berjalan lagi nih guys. Nah, banyak yang berjalan kaki untuk berolahraga di sini. Untuk di Jakarta Utara ada klub Persitara Jakarta Utara sebetulnya. Karena dulu Jakarta itu terbagi beberapa tim. Ada Persija Jakarta Selatan, Persija Jakarta Barat, Persija Jakarta Timur, Persija Pusat, dan Persitara ya untuk Jakarta Utara. Tapi sekarang mungkin terkenal Persija Pusat ya, Persija saja sekarang. Persitara sebetulnya ada, tapi tampaknya belum berprestasi untuk menuju Liga 1. Sebetulnya kalau ini zona utara ya, zona utara. Dan untuk akses penyandang disabilitas itu sudah tersedia di JIS, jadi ramah untuk penyandang disabilitas. Karena apa? Menonton sepak bola itu adalah hak
setiap warga negara, walaupun ya maaf penyandang disabilitas juga harus ada sarananya untuk bisa menonton. Dan di Jakarta International Stadium ini tersedia ya, kita berjalan di lorong itu yang biasanya ini untuk antri tiket, antri masuk ya, akses pintu masuk untuk barcode tiket maksudnya. Ini bagus kalau misalkan dalam cuaca hujan, para penonton tidak akan kehujanan karena atasnya sudah tertutup oleh atap. Kalau di Gelora Bung Karno, nah mungkin di luar ya bisa kehujanan pada saat kita mengantri untuk masuk di pintu masuk untuk barcode scan tiket. Kalau di sini sepertinya aman di JIS, jadi cukup enak nih. Kita berjalan lagi. Ini barat ya. Nah ini barat. Kita masuk ke barat. Pintu barat biasanya untuk VIP. Jadi untuk tamu undangan biasanya di barat, sehingga ini mobil atau kendaraan bisa masuk ke dalam. Biasanya presiden atau tamu-tamu VIP lainnya bisa langsung masuk dengan keamanan. Sini, ini kita lihat lobbynya, VIP barat ini ya, guys, VIP barat nih. Untuk toilet juga musola ada tersedia di kiri kanan dan bersih, ini terjaga cukup bagus. Ini zona barat P149 152 gate atau zona, nanti mungkin di tiket masuk untuk memudahkan kita masuk ke dalam tribun nantinya, sehingga tidak akan susah tribun ya, kelihatan waktu.
duduknya oranye ya, identik dengan klub kebanggaan Jakarta, Persija Jakarta, oranye warna tempat duduknya. Kita kembali lagi lihat sisi pintu masuk ya, sisi pintu masuk ya. Stadion Jakarta Internasional ini dekat sekali dengan wisata Ancol. Jadi kalau misalkan ada pertandingan di sini, bisa sekalian untuk berwisata ya, Ancol. Penamaan Jakarta International Stadium ini mengasosiasikan stadion bertaraf internasional dengan Jakarta, dan Bapak Anies Baswedan juga mengatakan bahwa kedepannya akan ada mekanisme bisnis untuk menetapkan penamaan stadion tersebut setelah pembangunan selesai. Jadi penamaan Jakarta International Stadium ini saat ini bersifat sementara dan akan berubah setelah adanya kesepakatan bisnis seperti itu. Nah ini guys adalah pertandingan yang dilaksanakan di luar stadion utama. Ini adalah tempat latihan ya. Ada 2 lapangan yang bisa disewa oleh komunitas fan football yang ada di Jakarta, dengan rumput yang ini sangat bagus sekali ya, selevel dengan untuk pertandingan Liga 1, sehingga sangat nyaman kalau bertanding dan bermain di lapangan latihan di sini. Oke, terima kasih sahabat Arkarapasa Channel sudah menonton review Jakarta International Stadium yang berada di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment untuk kemajuan channel ini. Salam olahraga.